Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Sabahul khair wa kaifa halukum? Iya, jawabnya Sabahun nur walhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi bersama Ustazah pada pelajaran pendidikan agama Islam. Namun, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, seperti biasa Ustazah ingin mengingatkan ananda sekalian agar senantiasa berbakti kepada Umi dan Abi, serta senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Kita lanjutkan pelajarannya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang tidak boleh bertanya tentang Allah. Tidak boleh bertanya tentang Allah. Iya, anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita sudah belajar bahwa Allah Ta'ala tidak sama ataupun serupa dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah baik itu rupa, bentuk, maupun perbuatannya merupakan keagungan dan kesempurnaan. Siapa yang tahu apa saja contoh sifat-sifat Allah? Iya. Contohnya, Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Dan yang sudah kita pelajari, seperti Allah Maha Pencipta segala sesuatu, Allah Maha Menghidupkan dan mematikan, Allah Maha Pemberi rezeki, dan Allah Maha Pengatur alam semesta. Lalu harus kita ketahui bahwa bentuk dan rupa Allah tidak bisa kita bayangkan dan samakan dengan makhluk. Kita hanya tahu bentuk dan rupa Allah sesuai yang telah Allah beritahukan di Quran ataupun hadis. Contohnya, Allah memiliki tangan, Allah juga memiliki wajah. Namun kita tidak boleh bertanya bagaimana tangan Allah dan membayangkan seperti apa wajah Allah. Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena mustahil bagi kita mengetahui sifat-sifat Allah selain apa yang sudah diberitahukan oleh Allah. Kita tidak boleh membayangkan sifat-sifat Allah, rupa Allah, ataupun perbuatan Allah dengan akal kita. Kita tidak boleh menanyakan tentang Allah sesuatu yang tidak diberitahukan oleh Allah. Kenapa begitu? Karena Allah itu maha tinggi, maha mulia, dan karena akal dan pikiran manusia itu lemah. Manusia mudah lupa. Manusia sering salah dan lalai dalam berbuat. Manusia ketika belajar atau menghafal butuh waktu untuk memahaminya. Jadi, akal manusia itu lemah dan terbatas ya. Allah jauh dari sifat-sifat lemah dan jauh dari keterbatasan. Allah maha tinggi dan maha mulia, mustahil bisa dijangkau oleh akal pikiran kita yang lemah dan terbatas. Kita tidak boleh
menanyakan tentang Allah. Kenapa Allah begini dan begitu. Kita tidak boleh menanyakan cara Allah memberi rezeki. Kita tidak boleh menanyakan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Kita tidak boleh menanyakan bagaimana Allah melihat atau mendengar. Kita tidak boleh menanyakan wajah Allah seperti apa dan menanyakan tangan Allah seperti apa. Kenapa tidak boleh? Iya, karena tadi ya, karena Allah tidak memberikan kita ilmu tentang itu, dan karena akal pikiran kita lemah dan terbatas, jadi tidak boleh. Kita juga tidak boleh menanyakan tentang takdir Allah. Ada yang ditakdirkan Allah masih memiliki umi dan abi. Ada yang ditakdirkan Allah hanya memiliki umi atau abi saja. Ada yang umi dan abinya sudah tidak ada, yatim piatu ya. Ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Sebagai hamba Allah, kita harus menerima takdir dan ketentuan Allah dengan bersyukur, ikhlas dan sabar, serta berusaha semaksimal kita ya. Sebagai hamba Allah kita harus berikhtiar juga. Sebagai hamba Allah kita harus berprasangka baik atas semua ketentuan Allah. Kita tidak boleh menanyakan ketentuan dan takdir Allah. Kenapa tidak boleh menanyakan takdir Allah? Ya, karena Allah lebih mengetahui dari kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang artinya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Nah, cukup untuk materi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.